Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sunyi yang meresap hingga ke dada dan dalam napas yang perlahan menyatu dengan kesadaran, kita hadir di hadapan satu pertanyaan yang tak pernah usai. Apakah kalimatullah itu hanya untuk dibaca? Ataukah sebenarnya ia sedang memanggil kita pulang? Saudaraku, di antara hiruk pikuk dunia dan kekosongan yang sering tak kita pahami, ada getaran lembut dari langit yang ingin mengetuk pintu hatimu. Bukan untuk menambah beban, bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyentuh, mengingatkan dan membangkitkan kembali rasa yang selama ini tertidur. Rasa butuh, rasa rindu, rasa ingin kembali kenya. Maka bila hatimu lelah, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ini adalah undangan darinya. Video ini bukan ceramah, bukan juga pelajaran dalam bentuk biasa. Ini adalah perjalanan rasa. Perjalanan yang mungkin bisa kau rasakan di antara jeda kata, di antara diam dan dengungan makna. Dan aku tidak akan berbicara dari atas. Aku hanya ingin duduk bersamamu sebagai sesama hamba yang juga sedang mencari terang di tengah gelapnya diri. Jika kata-kata dalam video ini menyentuh ruang sunyi di hatimu, tinggalkan sebaris komentar tentang apa yang paling menenangkan bagimu. Atau cukup tulis satu kalimat, kalimatullah yang selama ini kau pegang dalam luka dan harapmu. Dan jika engkau merasa perjalanan ini layak menemani orang lain juga, silakan bagikan. Mungkin satu klikmu adalah jalan bagi seseorang untuk menemukan Allah di tengah gelapnya dunia. Mari kita mulai perjalanan ini, bukan dengan logika, tapi dengan hati yang berserah. Bab 1, Kalimatullah adalah pintu, bukan buku. Banyak yang memulai perjalanan spiritualnya dengan membaca Al-Quran sebagai pelajaran. Mereka duduk, membuka mushaf, lalu mulai membaca halaman demi halaman seperti menuntaskan buku pelajaran di sekolah. Tapi jarang yang menyadari bahwa kalimatullah bukan seperti buku biasa yang habis dibaca lalu ditinggalkan. Ia bukan pelajaran yang hanya dipahami oleh pikiran. Ia adalah pintu antara dunia yang kelihatan dengan dunia yang tersembunyi, antara lahir yang sibuk dengan batin yang rindu. Kalimatullah bukan hanya dibaca, tapi harus dialami. Bukan hanya ditadaburi, tapi dirasakan. Ia adalah ruang masuk, bukan kumpulan teori. Dan tak semua mata yang membaca bisa menemukan pintu itu. Karena hanya mata hati yang bersih yang dapat melihat di balik huruf yang tertulis. Seringkali kita salah sangka. Kita kira semakin banyak membaca ayat, semakin banyak pula kebaikan yang kita raih. Padahal satu huruf dari kalimatullah saja bisa lebih dalam dari samudra, bisa lebih luas dari langit, jika hati kita benar-benar hadir saat membacanya. Kalimatullah itu bukan kuantitas, tapi kualitas. Ia tidak menilai seberapa banyak engkau hafal, tapi seberapa dalam engkau merasakan. Seorang hamba yang hanya membaca satu ayat, tapi menangis dalam sunyi, mungkin lebih dekat kepada Allah daripada 1000 orang yang menyelesaikan mushaf setiap bulan namun tak tersentuh. Maka jangan tertipu oleh angka. Pintunya tidak terbuka karena banyak, tapi karena lembutnya hatimu. Lalu bagaimana engkau masuk ke dalam pintu kalimatullah itu? Bukan dengan memaksa akalmu mengerti, tapi dengan melembutkan rasamu. Duduklah dengan rendah hati, tarik nafas pelan, letakkan dunia di luar hatimu. Dan saat engkau membaca ayatnya, biarkan kata-kata itu mengetuk dada, bukan hanya mengisi kepala. Dengarkan bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Sebab setiap kata dari Allah bukan hanya informasi, tapi panggilan. Ia sedang memanggilmu, mengajarkanmu cara pulang. Tapi hanya mereka yang membaca dengan rindu yang bisa mendengar panggilan itu. Kalimatullah adalah cermin. Ia tidak sedang bicara tentang orang lain. Ia sedang menunjukkan siapa dirimu di hadapannya. Maka ketika engkau membaca tentang kaum yang dibinasakan atau tentang hati yang keras, jangan cepat-cepat menunjuk orang lain. Lihat ke dalam. Adakah engkau termasuk di antara mereka? Atau ketika engkau membaca tentang hamba-hamba yang dicintai, yang bersujud di malam hari dan menangis di pagi, jangan sekadar mengagumi. Tanyakan dalam-dalam, adakah aku seperti itu? Inilah pintu kalimatullah. Ia membuka ruang untuk kejujuran. Ia mengajakmu melihat dirimu dalam cahaya Tuhan. Dan jika engkau masuk ke dalam pintu itu, engkau tidak lagi merasa sedang membaca. Engkau merasa sedang diajak bicara,
Engkau merasa dilihat, didengar, dipanggil. Dan saat itu terjadi, engkau tak lagi butuh banyak kata. Karena satu ayat saja cukup membuatmu tersungkur. Satu firman saja bisa meluruhkan seluruh keangkuhan hidupmu. Disitulah engkau mulai mengenal bahwa kalimatullah bukan pelajaran. Ia adalah panggilan menujunya. Panggilan yang menembus waktu, menembus bahasa dan hanya bisa dijawab dengan rasa. Bab 2, rasa adalah bahasa kalimatullah. Kalimatullah tidak pernah diturunkan sekadar untuk dicerna oleh akal. Ia turun dari langit menuju hati, dari sisi Allah menuju rasa terdalam seorang hamba. Maka bahasa yang paling mengerti firman-Nya bukanlah bahasa Arab atau tafsir panjang lebar, melainkan bahasa rasa. Bila hati kosong, maka ayatnya hanyalah bacaan biasa. Tapi bila hati terisi dengan rindu, dengan keheningan, dan dengan kerendahan, maka satu ayat saja bisa menciptakan keajaiban. Dan inilah yang dilupakan banyak orang. Mereka mendekati Al-Quran dengan kepala, padahal yang bisa membukanya hanyalah dada yang bersih. Ketika engkau mulai merasakan firman-Nya, saat itulah engkau benar-benar mendengarkan. Ada sebuah momen yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata, yaitu saat engkau membaca satu ayat, dan tiba-tiba dadamu sesak oleh rasa yang tidak pernah engkau kenal sebelumnya. Tangisan pun turun tanpa sebab logis. Lalu tubuhmu bergetar dan jiwamu terasa kecil sekali, seolah Allah sedang benar-benar hadir di hadapanmu. Itulah saat ketika rasa menjadi bahasa. Kalimatullah tidak menjelaskan apa-apa, tapi menyentuh segalanya. Engkau tidak sedang mempelajari sesuatu, tapi engkau sedang dipeluk oleh sesuatu yang sangat luas dan tak terjangkau. Dan pelukan itu bernama kasih Allah. Kalau kita jujur, kita akan mengakui bahwa sebagian besar bacaan kita selama ini hanyalah kebiasaan. Kita membaca tanpa menyadari siapa yang sedang berbicara. Kita melafalkan ayat demi ayat, tapi hati kita sibuk memikirkan dunia. Maka pantas saja firman itu tidak memberi getaran, karena rasa kita tidak hadir. Kalimatullah bukan teks biasa. Ia adalah detak jantung langit yang hanya bisa terasa bila engkau benar-benar hadir dalam batinmu. Bila engkau membaca dengan seluruh hatimu, maka ayat itu bukan lagi suara dari luar. Ia menjadi bisikan dari dalam yang langsung menyentuh akar jiwamu. Setiap nabi menerima wahyu bukan hanya dengan telinga atau akal, tapi dengan seluruh keberadaan mereka. Nabi Muhammad pun tidak tahan menanggung beratnya wahyu. Tubuh beliau menggigil, unta yang dinaikinya bisa terduduk, batu pun bisa merasakan getaran wahyu. Maka jangan kira bahwa ayat-ayat itu ringan. Ia adalah gelombang dari sisi Tuhan. Bila engkau membaca ayat tapi tak merasa apa-apa, jangan salahkan ayatnya. Mungkin hanya hatimu yang terlalu ramai, terlalu bising oleh ego dan dunia. Maka sunyikan dirimu, diamlah, lalu baca lagi. Tapi kali ini bukan dengan bibir, melainkan dengan rasa. Dan jika engkau berhasil membaca dengan rasa, engkau tidak akan pernah membaca Al-Quran dengan cara yang sama lagi. Setiap huruf akan seperti detik-detik pulang. Setiap ayat akan menjadi jalan menuju pelukannya. Engkau tak lagi mengejar khatam, engkau mengejar pertemuan. Engkau tak lagi ingin tahu arti, tapi ingin mengenal siapa yang sedang berbicara. Dan saat itu terjadi, engkau tidak hanya membaca kalimatullah, engkau sedang disapa olehnya. Bab 3. Dari ilmu menuju nur. Kalimatullah itu bukan sekadar bahan pelajaran. Ia adalah cahaya yang turun dari sisi Allah, dan cahaya itu tidak pernah bisa dibawa oleh logika semata. Ia hanya bisa ditangkap oleh jiwa yang jujur. Maka sebanyak apapun ilmu yang engkau kumpulkan tentang ayat-ayat Allah, jika tidak ada cahaya dalam hatimu, maka yang tinggal hanyalah hafalan dan argumen. Tapi bila engkau mendapatkan satu titik cahaya dari ayatnya, maka seluruh hidupmu bisa berubah. Karena kalimatullah tidak bertujuan untuk membuatmu pintar, tapi untuk membuatmu sadar. Dan kesadaran itu hanya hadir bila nur Allah menyentuh ruang paling dalam dari batinmu. Ilmu bisa membuat seseorang tahu apa yang benar dan apa yang salah. Tapi nur membuat seseorang mencintai kebenaran dan membenci keburukan. Tanpa nur, ilmu bisa menjadi senjata yang melukai, tapi dengan nur, ilmu menjadi cahaya yang membimbing. Maka kalimatullah itu bukan untuk sekadar diceramahkan, dikutip, atau dibanggakan.
Ia adalah sesuatu yang harus menembusmu. Menembus kulit luar, menembus suara, bahkan menembus ibadahmu yang kaku. Ia harus turun ke dalam relung hati dan menyalakan lampu yang selama ini padam. Dan bila lampu itu menyala, engkau akan melihat bahwa seluruh hidupmu selama ini hanya bayang-bayang. Ada orang yang membaca Al-Quran setiap hari, tapi hidupnya tetap gelap, tetap keras, tetap kering, tetap penuh amarah dan keluh kesah. Mengapa? Karena yang dibacanya belum menjadi nur, hanya menjadi suara yang terucap, belum menjadi getar yang dirasa. Ia tahu tafsir, tapi belum merasa tersentuh. Ia paham hukum, tapi belum mencintai keagungannya. Padahal kalimatullah itu seperti air. Ia bisa menyuburkan, tapi hanya bila tanah hatimu menerima. Bila hatimu keras, maka air itu hanya mengalir di atas permukaan, tak pernah meresap, tak pernah menumbuhkan kehidupan. Dan ketika cahaya kalimatullah masuk ke dalam hatimu, engkau akan tahu. Karena hidupmu tiba-tiba menjadi jernih. Bukan karena tak ada masalah, tapi karena engkau merasa dilihat olehnya. Kalimatullah membuatmu malu untuk bermaksiat, bukan karena takut dosa, tapi karena sadar sedang berada di hadapan kekasihmu. Ia membuat sujudmu lebih dalam, bukan karena perintah, tapi karena cinta. Itulah tanda bahwa cahayanya telah masuk. Engkau tidak lagi hidup dengan ego. Engkau hidup dalam pengawasan penuh kelembutan. Dan tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi selain itu. Maka jangan kejar ilmu tanpa mengejar cahaya. Karena ilmu yang tak diterangi oleh nur hanya akan memperkuat kebodohan dengan dalil. Tapi satu tetes nur yang turun dari kalimatullah bisa membungkam seluruh ego, merobohkan seluruh keakuan, dan mengantarkanmu pada titik paling sunyi, di mana engkau tidak lagi merasa punya apa-apa, kecuali Dia. Bab 4 bukan hanya dibaca, tapi diizinkan menyentuh. Ada sesuatu yang sering luput dari perhatian para pembaca Al-Quran, bahwa sesungguhnya kalimatullah tidak akan menyentuh siapapun tanpa izin darinya. Engkau bisa membaca mushaf berulang kali, mempelajari tafsir dari berbagai sumber, menghadiri ratusan kajian, namun bila Allah belum mengizinkan, maka huruf-huruf suci itu tetap akan menjadi teks kosong. Ia tak menyentuh, tak menggugah. Dan inilah misteri kalimatullah, bahwa ia bukan semata-mata bisa dikuasai oleh usaha manusia, melainkan dibukakan oleh kelembutan ilahi. Maka semakin seorang hamba merasa mampu, semakin jauh ia dari sentuhan kalimatullah. Sebaliknya, semakin ia merasa tak berdaya, semakin dekat ia dengan getar suci yang tersembunyi di balik ayat. Sebagian orang mengira makin rajin membaca, makin mudah tersentuh. Tapi betapa banyak yang telah membaca seumur hidup, namun hatinya tetap keras. Mengapa? Karena ia membaca dengan rasa memiliki, bukan dengan rasa membutuhkan. Ia merasa sudah tahu, sudah paham, sudah hafal. Padahal kalimatullah itu tidak bisa ditaklukkan oleh ego. Ia hanya bisa masuk ke hati yang tunduk. Maka yang dibutuhkan bukan hanya semangat membaca, tapi ketulusan untuk dibiarkan disentuh. Engkau harus membuka tanganmu, membuka hatimu, dan berkata dalam sunyi, "Ya Allah, izinkan aku tersentuh oleh firman-Mu." Dan pada saat itulah ayat-ayat itu hidup. Bila engkau membaca Al-Quran dengan kerendahan hati, engkau akan merasakan keajaiban. Ayat yang sebelumnya terasa biasa, tiba-tiba menjadi samudra yang tak berdasar. Kalimat yang dahulu hanya engkau lewati begitu saja, kini menjadi lintasan cahaya yang menampar batinmu. Satu ayat bisa membuatmu terdiam sepanjang malam, bukan karena maknanya terlalu rumit, tapi karena rasanya terlalu dalam. Dan di sanalah letak rahasia kalimatullah. Ia tidak mengajarkan lewat rumus, tapi lewat sentuhan. Dan sentuhan itu tidak bisa dipaksa. Ia hanya turun pada jiwa-jiwa yang diam, yang jujur, dan yang tak menyombongkan diri. Maka berhentilah sejenak saat engkau membaca. Jangan kejar ayat berikutnya. Biarkan satu ayat itu berbicara. Biarkan ia masuk perlahan. Rasakan nadanya, iramanya, getarnya. Dengarkan bukan dengan telingamu, tapi dengan jiwamu. Mungkin engkau akan menangis tanpa tahu kenapa. Mungkin engkau akan terdiam seakan disuruh berhenti. Itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa engkau sedang disentuh. Engkau sedang dipanggil untuk kembali.
Dan tidak ada panggilan yang lebih lembut daripada kalimatullah yang menyusup pelan ke dalam relung jiwa. Dan sungguh, bila engkau telah merasakan itu sekali saja, engkau tidak akan pernah ingin kembali kepada cara lama. Engkau tidak akan membaca Al-Quran seperti membaca buku. Engkau akan memperlakukannya seperti seseorang memperlakukan surat cinta dari kekasih yang dirindukannya. Pelan, dalam, penuh harap. Karena engkau tahu, bukan setiap saat ia mengizinkanmu disentuh. Dan ketika pintu itu dibuka, hanya satu hal yang pantas kau ucapkan. Alhamdulillah, engkau telah menyapaku. Bab 5. Menyusuri jejak kalimatullah di dalam diri. Setiap huruf dalam kalimatullah adalah jejak Tuhan yang tertanam dalam relung jiwa kita. Saat kita membacanya, seolah kita menelusuri lorong-lorong batin yang selama ini tertutup rapat. Tapi yang paling menakjubkan bukan hurufnya, melainkan suara batin yang bangkit saat ayat itu membaca kita. Saat yang terjadi bukan sekadar kita memproses arti, tapi firman itu mencerminkan kondisi kita sendiri, kebimbangan, keinginan, luka, dan rindu. Ia menjadi cermin. Maka perjalanan ini bukan hanya tentang memahami kalimatnya, tapi biarkan kalimatnya memahami kamu, menyusuri setiap sudut dirimu yang rapuh dan merindukan cahaya. Kadang engkau membaca tentang inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan tiba-tiba rasa haru menyergap. Bukan karena engkau pintar tafsir, tapi karena engkau merasa ini aku. Ayat itu seperti melantun di atas luka yang selama ini kau sembunyikan, dan air mata turun. Karena firman Allah bukan hanya menghibur akal, tetapi menguliti rasa yang paling dalam. Ia berkata, aku mengerti kesedihanmu, aku mendampingimu. Di momen itulah kalimatullah menjadi sahabat yang paling setia, lebih dari manusia manapun, lebih nyata dari perbuatan siapapun. Tapi jujurlah, kalau kita tidak pernah meluangkan waktu untuk diam, untuk meresapi ayat itu dengan penuh kesadaran, maka kita tak akan pernah tahu suara itu ada. Kita tidak akan pernah tahu bahwa firman-Nya mampu membuka ruang dalam hati yang selama ini kehilangan arah. Firman-Nya mampu mengingatkan kita akan asal dan tujuan. Ia mampu menggoyahkan fondasi ego kita dan menggantikannya dengan lentera harapan. Namun semua itu hanya akan terasa bila kita bersedia menapaki jalan ini. Tidak terburu-buru, tidak mencari hasil instan, tetapi berjalan perlahan, seperti orang yang menunaikan zikir dalam kesunyian malam. Ketika kalimatullah bergerak melewati batinmu, engkau akan merasakan getaran. Getaran itu bisa seperti detak jantung yang tiba-tiba dibuat lebih pelan, atau seperti embun pagi yang membasahi bagian yang paling rapuh dari dirimu. Saat engkau sadar getaran itu hadir, jangan kau biarkan ia pergi begitu saja. Sukai keheningan. Biarkan ia berbicara padamu. Biarkan ia menjelma menjadi doa tanpa suara. Biarkan ia menjelma menjadi doa yang tidak terucap. Di sanalah kalimatullah tuntas. Ia tidak berhenti sebagai bacaan, tapi menjadi nafas yang mengalir dalam hidupmu. Dan akhirnya, engkau akan merasa dirimu tak lagi sama. Karena keberanian untuk meresapi satu ayat telah membawamu ke ruang pertemuan dengannya. Dan di ruang itu, engkau tak lagi sendirian. Kalimatullah menjadi saksi bisu dari perjalananmu. Ia tidak meminta bunga atau jutaan hafalan. Ia hanya meminta hati yang hadir. Selebihnya, ia akan membimbingmu pulang, pelan, syahdu, dan pasti. Bab 6. Ketika firman itu menyapa saat kita tak lagi mencari. Ada satu waktu yang sering luput dari perhatian manusia. Ketika kita berhenti mencari, dan disitulah kalimatullah justru menyapa. Tidak di tengah ramai kajian, bukan di saat semangat membaca, tapi di detik-detik paling sunyi saat hati tidak tahu lagi harus kemana. Ketika tangis datang tanpa undangan, ketika hidup terasa sempit meski langit begitu luas. Di sanalah kalimatullah datang, bukan sebagai bacaan, tapi sebagai sapaan. Lembut, dalam, dan menusuk hingga ke tulang. Ia tidak mengetuk pintu dengan suara keras. Ia hanya hadir dengan rasa yang tak bisa dijelaskan. Dan dalam diam itulah kita baru sadar. Ternyata selama ini kita tidak sedang mencarinya. Kitalah yang sedang dicari olehnya. Kadang kita sibuk mengejar pemahaman, mengejar ilmu,
mengejar tafsir. Tapi saat semua itu lelah dan hati merasa kosong meski penuh dengan teori, justru disitulah kalimatullah menyentuh. Ia seperti cahaya yang pelan-pelan menyusup ke celah gelap hati kita yang paling sembunyi. Ia tidak menghakimi, tidak memaksa. Ia hanya duduk diam di samping luka kita, menemaninya tanpa berkata-kata. Dan itulah bentuk cinta paling dalam. Ketika firman-Nya tidak ingin dipahami dulu, tapi ingin kita merasa ditemani. Kalimatullah datang bukan sebagai jawaban, tapi sebagai pelukan yang menjadikan tangis sebagai zikir. Maka jangan heran bila ada orang yang membaca satu ayat dan langsung tersungkur dalam sujud panjang. Padahal ia bukan ahli tafsir, ia hanya seseorang yang hatinya terbuka, yang sedang jujur dengan luka dan keletihannya. Kalimatullah tak memilih siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling jujur. Ia masuk ke dalam jiwa, bukan lewat dalil, tapi lewat hening. Dan mereka yang hatinya tidak sibuk dengan dunia, yang tidak terlalu banyak menilai, akan menjadi tempat lembut bagi firman-Nya untuk bersandar. Dan dari sanalah hidupnya mulai berubah. Bukan karena tahu lebih banyak, tapi karena merasa lebih dekat. Kalimatullah itu seperti air, ia akan mengalir ke tempat yang paling rendah. Maka selama hati kita masih tinggi, masih merasa tahu, merasa suci, merasa lebih hebat, air itu tidak akan turun. Tapi ketika hati itu rendah, hancur dan menyerah, barulah air itu mengalir. Maka tidak salah bila sebagian aulia Allah berkata, orang yang paling dekat dengan firman-Nya bukanlah yang paling banyak bicara tentang ayat, tapi yang paling sunyi dalam menerimanya. Karena mereka telah memahami bahwa kalimatullah tidak hadir karena usaha, tapi karena rahmat. Dan bila engkau pernah disentuh oleh firman-Nya di saat engkau sedang tidak mencarinya, ingatlah, itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan. Sebuah sapaan yang datang bukan karena engkau layak, tapi karena Dia Maha mengetahui saat-saat hamba-Nya paling membutuhkan pelukan dari langit. Maka ketika itu terjadi, diamlah, rasakan, jangan buru-buru menjelaskannya. Karena mungkin yang sedang menyentuhmu bukanlah huruf-huruf biasa, melainkan cintanya yang sedang membasuhmu diam-diam. Bab 7. Suara kalimatullah di balik kesunyian. Kesunyian adalah ruang suci tempat kalimatullah berbicara dengan jernih. Bukan karena Tuhan hanya bicara di sunyi, tetapi karena manusia baru mampu mendengar saat ia berhenti berkata-kata. Kita hidup di zaman yang bising di mana ayat-ayat suci seringkali dibacakan bukan untuk didengarkan, tapi untuk diperdebatkan. Dan dalam riuh itu, suara lembut kalimatullah tenggelam. Maka tak heran bila banyak orang membaca ribuan ayat, tapi tidak pernah merasa disentuh. Mereka membaca dalam kecepatan, bukan dalam keheningan. Padahal kalimatullah hanya benar-benar berbicara ketika hati mendengar dengan diam yang dalam. Allah tidak berteriak untuk menarik perhatian hamba-Nya. Ia memanggil dengan lembut, dan hanya mereka yang menenangkan dunia dari dalam diri yang bisa mendengarnya. Kalimatullah itu seperti embun yang turun di pagi hari. Jika engkau terlalu keras bergerak, engkau akan melewatkannya. Tapi jika engkau duduk dengan hening, maka embun itu akan jatuh perlahan ke dalam hatimu. Di sana ia tidak hanya menyegarkan, tapi juga membasuh luka-luka lama yang tak pernah sempat diucapkan. Maka mereka yang terbiasa duduk dalam sunyi tanpa mengeluh, tanpa mencari perhatian, adalah mereka yang sering kali lebih dekat dengan suara kalimat-Nya. Bila engkau pernah mengalami saat-saat di mana satu ayat membuatmu menangis dalam sepi, itulah saat ketika kalimatullah sedang memelukmu. Ia tidak menyuruhmu apa-apa, tidak menegurmu dengan ancaman, tapi hanya menyalakan cahaya kecil yang membuatmu sadar. Aku dilihat. Satu kesadaran itu saja cukup untuk meruntuhkan keangkuhan yang telah lama kita bangun. Dan dalam tangis itu, engkau tidak merasa lemah. Justru sebaliknya, engkau merasa dikuatkan. Karena hanya mereka yang hatinya bersih yang bisa merasakan kekuatan dalam kelembutan. Kesunyian yang mendalam adalah bahasa universal para pencari. Di tempat itulah kalimatullah tidak lagi terdengar sebagai suara dari luar, tapi sebagai detak yang menyatu dengan jiwamu. Bahkan saat tidak membaca mushaf sekalipun, engkau bisa merasa seperti sedang berada dalam ayat. Gerak hidup menjadi ayat, diam menjadi tasbih, tatapan menjadi doa, dan napas menjadi zikir. Kalimatullah mulai hidup bukan hanya di kertas,
tapi dalam dirimu. Dan inilah rahasia besar yang jarang dijangkau, bahwa kalimatullah bukan hanya diturunkan ke bumi, tapi juga diturunkan ke dalam batin orang-orang yang rindu kepadanya. Maka bila engkau merasa tak mengerti banyak, tak hafal banyak, tak tahu banyak, tapi engkau sering diam dan merasa tergetar hanya dengan satu ayat, jangan kecilkan dirimu. Mungkin justru engkau lebih dekat dengan suaranya daripada mereka yang fasih namun tak pernah merasa. Karena yang penting bukan seberapa banyak engkau bisa bicara tentang kalimatullah, tapi seberapa dalam engkau bersedia mendengarnya dalam sunyi. Dan di titik itulah kalimatullah akan menjadi teman hidup yang paling jujur, paling lembut, dan paling menyembuhkan. Bab 8, ketika kalimatullah menjadi cermin diri. Kalimatullah bukan hanya firman dari langit yang turun ke bumi, ia adalah cermin. Dan tidak ada yang lebih jujur daripada cermin yang diberikan langsung oleh Allah. Setiap ayat adalah pantulan. Dan saat engkau membacanya, bukan engkau yang sedang melihat ayat, tapi ayat itulah yang sedang memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya. Maka jangan heran jika kadang ayat tentang kaum pendosa terasa menamparmu, atau ayat tentang orang-orang sabar membuatmu malu. Itu bukan sekadar bacaan, itu adalah sidik jari spiritual yang menunjukkan keadaanmu. Kalimatullah mengenalmu lebih dari engkau mengenal dirimu sendiri. Dan cermin itu tidak kasar, ia tidak mencaci, ia hanya diam tapi jujur. Ia memperlihatkan luka yang engkau sembunyikan, ketakutan yang engkau redam, harapan yang engkau kubur, dan cinta yang selama ini engkau cari tapi takut untuk diakui. Maka ketika engkau membaca Al-Quran, sesungguhnya engkau sedang membuka lembaran batinmu sendiri. Dan tidak semua orang siap untuk melihat dirinya sebenar-benarnya. Karena yang muncul bukan hanya kebaikan, tapi juga bayang-bayang gelap yang selama ini kau tutupi dengan senyuman. Namun justru disitulah letak kasihnya. Allah tidak menurunkan kalimatnya untuk menghinakanmu, tetapi untuk membebaskanmu dari kebohongan tentang dirimu sendiri. Supaya engkau berhenti pura-pura kuat. Supaya engkau tidak lagi sibuk menutup luka dengan ibadah yang tergesa. Supaya engkau melihat siapa dirimu, dan dalam ketelanjangan itulah engkau mengenal siapa Tuhanmu. Maka jangan lari dari ayat-ayat yang terasa pahit, karena bisa jadi itulah obat paling tepat untuk penyakit batinmu yang selama ini tidak kau sadari. Kalimatullah bukan hanya memberi pelajaran, ia sedang menyembuhkan. Mereka yang mau bercermin dengan jujur dalam kalimatullah akan mengalami perubahan tanpa diminta. Tidak ada yang menyuruh mereka menjadi rendah hati, tapi mereka berubah sendiri. Tidak ada yang menegur mereka untuk berhenti berdusta, tapi mereka merasa malu dengan diri sendiri. Inilah kekuatan kalimatullah. Ia menanamkan rasa malu bukan karena takut dosa, tapi karena sadar sedang berada di hadapannya. Dan ketika rasa malu berubah menjadi cinta, maka perubahan bukan lagi paksaan, tapi kebutuhan. Engkau ingin berubah bukan untuk orang lain, tapi karena engkau rindu untuk layak dicintainya. Dan saat engkau terus melihat dirimu melalui cermin kalimatullah, engkau akan paham bahwa seluruh hidup ini adalah perjalanan kembali kepada fitrah. Bukan menuju kesempurnaan, tapi menuju kejujuran. Kejujuran tentang siapa dirimu dan siapa Tuhanmu. Maka jangan baca ayat hanya untuk mencari pembenaran. Bacalah untuk mencari pencahayaan. Karena saat kalimatullah menjadi cermin, engkau tidak akan sibuk menilai orang lain. Engkau akan sibuk membersihkan dirimu, bukan karena takut neraka, tapi karena cinta telah tumbuh dari pandangan pertama kepada cermin itu, yang ternyata adalah wajah dari rahmatnya sendiri. Bab 9, ketika kalimatullah menjadi nafas zikir. Ada saat di mana kalimatullah tidak lagi terpisah dari kehidupan sehari-hari. Ia tidak hanya dibaca dalam mushaf, tidak hanya terdengar saat pengajian, tidak hanya didengar saat khutbah. Ia menyatu dengan detak jantung dan nafas. Ia menjadi zikir yang tak bersuara, tapi hadir dalam setiap gerak dan diam. Inilah tahapan di mana seorang hamba tidak lagi melihat Al-Quran sebagai kitab bacaan, tapi sebagai aliran rasa yang menghidupkan. Dan pada saat itu, engkau tidak lagi memaknai zikir sebagai aktivitas, melainkan sebagai kesadaran yang tidak pernah putus, bahwa engkau sedang bersama dia dan dia sedang berbicara dalam diamnya yang indah. Zikir yang terlahir dari kalimatullah bukan sekadar pengulangan lafaz.
ia adalah pemurnian hati, detoksifikasi batin. Satu ayat yang benar-benar dirasa lebih menenangkan daripada 1000 kata motivasi. Karena kalimatullah mengandung kekuatan ruhani yang tidak bisa dijelaskan oleh logika dunia. Engkau mungkin membaca, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan tiba-tiba hatimu tenang. Padahal masalahmu belum selesai, tapi hatimu sudah sampai pada kepasrahan. Kalimatullah mengajari kita bahwa kadang keajaiban tidak datang dari perubahan situasi, tapi dari berubahnya getaran hati di dalam dada. Semakin dalam engkau hidup dalam kalimatullah, semakin engkau sadar bahwa hidup ini sebenarnya sedang dijalani bersamanya. Kalimatullah tidak lagi menjadi teks, tapi menjadi nafas. Ia hadir dalam keputusan yang kau buat, dalam kesabaran saat diuji, dalam senyuman yang kau tahan saat luka, dalam keikhlasan saat ditinggalkan. Engkau mulai merasa bahwa hidup ini adalah kitab yang sedang ditulis dengan tinta cahayanya. Dan setiap langkah yang engkau ambil, bila dilandasi dengan rasa tunduk, akan menjadi ayat-ayat kehidupan yang tidak tertulis tapi terasa. Orang-orang yang sampai ke tahap ini tidak lagi memaksakan ibadah. Mereka tidak sibuk mencari pahala, mereka hanya ingin tetap berada dalam rasa. Bukan rasa enak atau rasa nikmat, tapi rasa dekat, rasa dicintai, rasa cukup hanya karena bersamanya. Dan kalimatullah menjadi nafas cinta yang tidak pernah lepas, bahkan saat sedang tidur. Kalimatullah mengalir seperti udara, tak terlihat tapi menghidupkan. Maka saat mereka menangis dalam sujud, itu bukan karena takut, tapi karena rindu. Dan saat mereka diam dalam duduk panjang, itu bukan karena lelah, tapi karena sedang menyesap kedamaian yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Dan pada titik inilah engkau akan mulai memahami apa arti sejati dari Quran ini diturunkan sebagai petunjuk dan rahmat. Ia bukan sekadar panduan aturan hidup, tapi juga penuntun rasa. Ia membimbing hati, membentuk batin, dan memperhalus jiwa. Ia bukan hanya untuk dibaca dengan mata, tapi untuk dihirup dengan ruh. Kalimatullah menjadi aroma keabadian yang setiap helaan napasnya menenangkan dan membersihkan. Dan bila engkau telah menjadikan kalimatullah sebagai nafas, maka engkau tidak akan pernah merasa sendiri lagi di dunia ini. Karena setiap tarikan nafas engkau tahu, Allah sedang bersamamu. Bab 10. Ketika kalimatullah menjadi jalan pulang. Perjalanan ini bukanlah perjalanan menuju tempat baru, tapi perjalanan pulang. Kalimatullah bukan peta menuju surga, tapi jalan setapak yang membawamu kembali pada fitrah. Fitrah untuk mencintai tanpa syarat, memaafkan tanpa alasan, dan bersujud tanpa pamrih. Saat engkau benar-benar menyelami kalimatullah, engkau akan menemukan bahwa semua ajarannya bukan sedang menuntutmu menjadi sempurna, tetapi mengajakmu untuk jujur, karena hanya hati yang jujur yang bisa merasakan Allah. Dan hanya jiwa yang kembali pada fitrah yang bisa mencintai Allah apa adanya. Bukan karena takut dosa, bukan karena ingin pahala, tetapi karena tak mampu lagi hidup tanpanya. Kalimatullah bukan untuk dibawa dalam tas, tapi ditanam di dada. Bukan untuk dilombakan dalam hafalan, tapi untuk dihayati dalam keheningan. Bukan untuk dibacakan keras-keras di atas panggung, tapi untuk diam-diam membasuh luka terdalam seorang hamba yang tersungkur sendirian. Kalimatullah adalah bahasa Tuhan yang diterjemahkan oleh rasa. Maka jika engkau tidak mengerti dengan pikiran, cobalah pahami dengan hatimu. Dan bila engkau belum tersentuh oleh maknanya, mungkin belum waktunya. Atau mungkin hatimu masih penuh dengan dunia. Namun Allah tidak tergesa. Kalimatullah akan menunggu seperti seorang ibu yang tidak pernah lelah menanti anaknya pulang. Ia tidak berubah, tidak bosan, tidak marah. Ia hanya terus menunggu, dan saat engkau siap, ia akan menyambutmu dengan lembut. Engkau akan kembali membaca surat yang sama, ayat yang sama, lafaz yang sama, tapi rasanya berbeda. Karena engkau sudah berubah. Bukan ayat yang berubah, tapi dirimulah yang kini lebih jujur, lebih kosong, lebih siap untuk diisi dengan nurnya. Dan saat itu tiba, engkau akan menangis bukan karena sedih, tapi karena merasa dicintai tanpa syarat oleh Tuhan yang tak pernah berpaling, bahkan saat engkau berpaling darinya. Perjalanan ini tidak akan selesai selama napas masih terhembus.
Kalimatullah akan terus menemani, menuntun langkah, memeluk hatimu yang lelah, menegur tanpa membentak, menenangkan tanpa meninabobokan. Ia seperti hujan yang turun di malam sunyi, tidak mencolok tapi menumbuhkan kehidupan. Maka jangan buru-buru merasa telah memahami, karena setiap hurufnya adalah lapisan-lapisan samudra yang tak akan habis diselami kecuali oleh rasa yang terus tumbuh dan mengendap bersama waktu. Kalimatullah bukan sekadar ilmu, ia adalah perjalanan, dan hanya yang mau berjalan dengan hati yang berserah akan sampai kepadanya. Dan saat engkau tiba pada ujung perjalanan ini, bukan karena sudah tahu semua, tapi karena sadar bahwa tidak tahu pun tak apa, asal tetap bersamanya. Maka disitulah kalimatullah telah menjadi dirimu. Bukan lagi bacaan, bukan lagi hafalan, tapi napas kehidupan. Engkau akan hidup bukan dengan ambisi tapi dengan makna. Bukan dengan pencapaian tapi dengan kedekatan. Dan setiap langkah, setiap kata, setiap air mata menjadi bagian dari ayat-ayat yang belum tertulis. Tapi Allah telah membacanya sejak awal karena kalimatullah yang sesungguhnya adalah dirimu yang sedang berjalan pulang kepadanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jika hatimu merasa disentuh hari ini, itu bukan karena indahnya kata, tapi karena Allah sedang mengetuk pintumu. Maka jangan abaikan rasa yang hadir, jangan sepelekan air mata yang jatuh diam-diam, karena mungkin disitulah kalimatullah sedang hidup, bukan di kitab yang tertutup rapi, tapi di hatimu yang mulai terbuka kembali. Perjalanan kita hari ini bukan untuk tahu lebih banyak, tapi untuk merasa lebih dalam. Dan bila engkau merasa lebih dekat dengan Allah walau hanya sedikit, itu sudah cukup. Karena satu langkah kecil dengan hati yang ikhlas, lebih dicintai Allah daripada 1000 langkah yang tak tahu arah. Sebelum kita berpisah, izinkan aku mendoakanmu. Ya Allah, siapapun yang mendengarkan video ini, yang sedang lelah tapi tidak tahu harus kemana, yang menangis tapi diam di hadapan manusia, yang berjuang tapi tak pernah terlihat, tolong peluk hatinya dengan cintamu. Tolong kuatkan langkahnya menujumu. Dan tolong jadikan kalimatullah bukan sekadar bacaan di lidahnya, tapi cahaya yang menuntunnya pulang kepadamu, ya Rabb. Semoga hidupmu penuh makna, napasmu penuh keberkahan, dan waktumu menjadi saksi bahwa engkau pernah berjuang mendekat kepadanya. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Bukan untukku, tapi sebagai tanda bahwa hatimu telah menyimak. Dan semoga kelak kita semua dipertemukan bukan hanya di dunia, tapi juga di sisinya dalam ridha dan cinta yang abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.